pagi buat kita semua. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kita dengan pertemuan ke-10. Sebelum kita ke materi, Bapak akan memberikan kata motivasi sedikit buat kita atau buat kalian. Baik, pendidikan memang tidak menjaminmu untuk sukses. Akan tetapi, tanpa pendidikan, kehidupan dan masa depanmu akan lebih sulit. Oleh karena itu, tuntutlah ilmu selama masih hidup di dunia ini. Oke, itulah kata motivasi buat kita. Semoga bermanfaat. Baik, kita akan memulai perkuliahannya. Kita akan membahas pengaruh perkembangan komputer terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemajuan teknologi memang sangat penting untuk manusia sebagai penunjang kemajuan manusia. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang, hingga menciptakan objek-objek teknik yang dapat membantu manusia dalam pengerjaan sesuatu lebih efisien dan cepat. Salah satunya adalah komputer. Hampir semua pekerjaan manusia memiliki hubungan dengan komputer, sehingga pantas jika komputer adalah penemuan yang paling mutakhir dan yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. Dengan munculnya komputer sebagai bukti kemajuan sebuah teknologi, komputer juga merupakan sebuah teknologi yang menunjang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Masyarakat informasi. Konsep masyarakat informasi muncul pada tahun 1970-an, di mana saat itu terjadi peralihan dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi. Information security atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Menurut Edward M. Roger, memberikan pengertian masyarakat informasi adalah suatu bangsa di mana sebagian besar pekerjaannya terdiri dari pekerja informasi dan di mana informasi menjadi elemen kehidupan yang paling penting. Yang dimaksud dengan pekerja informasi oleh Roger adalah orang-orang yang aktivitas utamanya mengolah atau menyampaikan informasi serta membuat teknologi informasi. Nah, di sini contohnya seperti guru, ilmuwan, para pembuat program komputer atau konsultan. Informasi menjadi suatu hal yang penting. Informasi menjadi sebuah produk yang ditawarkan dan informasi juga merupakan bahan baku yang akan diolah menjadi suatu informasi baru yang lebih berguna. Secara implisit, masyarakat informasi ditandai oleh penggunaan komputer dan media elektronik lain serta media audiovisual. Tipologi jenis-jenis pekerjaan di sektor komunikasi menurut Lamberton 1981. Yang pertama, prosedur informasi. Pada pekerja ahli di bidang ilmu pengetahuan yang terdiri atas para peneliti dan teknisi atau komponen, pencari pasar dan spesialis koordinasi, pengumpulan informasi dan jasa konsultan. Yang kedua, pengolahan informasi, pekerja administrasi atau melakukan pekerjaan kontrol dan supervise, kesekretariatan dan yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, penyebar luas informasi, tenaga-tenaga pengajar seperti dosen, inilah yang Bapak sebutkan tadi, guru, pelatih,
dan sebagainya, termasuk juru, penerang, dan tenaga penyuluhan lapangan. Dan yang keempat, infrastruktur informasi. Pekerja informasi yang mengoperasikan mesin-mesin, pegawai pos dan telekomunikasi. Bagian B-nya, teknologi komunikasi. Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai suatu tujuan. Teknologi komunikasi diartikan sebagai perlengkapan hardware, struktur organisasi, dan nilai-nilai sosial di mana individu-individu mengumpulkan, memproses, dan tukar-menukar informasi dengan individu-individu lain. Teknologi komunikasi seringkali dikaitkan dengan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan teknologi komunikasi berarti semua teknologi informasi yang mendukung semua teknologi komunikasi. Oleh karena itu, hadir sebuah istilah ICT atau Information and Communication Technology, yaitu gabungan antara kedua aspek tersebut. Ciri-ciri dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ICT ditandai dengan: yang pertama, the rise of internet, munculnya web dengan informasi seperti X-Way. Yang kedua, convergency industry, munculnya industri digital yang global, dan convergency teknologi seperti CD digital, TV transmit, in digital format, telepon seluler, dan lain-lain. Yang bagian C-nya, teknologi komunikasi dalam masyarakat informasi. Teknologi komunikasi dan informasi saat ini semakin maju, baik software maupun hardware. Kemajuan ini membantu sebuah masyarakat informasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Masyarakat informasi merupakan masyarakat yang menjadikan informasi sebagai penunjang utama sebuah kehidupan. Teknologi yang dijadikan sebagai teknologi utama masyarakat informasi yaitu komputer. Komputer merupakan bukti perkembangan suatu teknologi. Dengan munculnya komputer ini menyebabkan berkembangnya teknologi komunikasi dan teknologi informasi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat informasi. Masyarakat informasi menghadapkan pada tantangan-tantangan baru dan kesempatan perkembangan menuju seluruh area dari masyarakat. Teknologi membantu kita untuk membuat koneksi-koneksi baru. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi bagian penting untuk masyarakat informasi sebagai ekonomi kecil yang terbuka di dalam pengembangan jaringan ekonomi global, di mana pengetahuan berbasis pada inovasi yang menjadi kunci sumber dari penopang keuntungan yang kompetitif. Yang bagian D-nya, pengaruh perkembangan masyarakat informasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemajuan perkembangan teknologi, khususnya komunikasi, informasi, dan multimedia ini pada akhirnya berpengaruh dalam merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat, dikarenakan sifat fleksibilitas dan kemampuan telematika untuk masuk ke aspek kehidupan. Dampak teknologi komunikasi dapat terdiri dari adanya perubahan yang terjadi di masyarakat, baik kondisi ideologi, sosial budaya, politik, hingga kondisi keamanan suatu negara. Berikut ini merupakan pengaruh perkembangan masyarakat informasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa pendapat tentang teknologi pendidikan. Istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah instructional technology atau educational technology. Di dalam pihak ada pendapat bahwa teknologi pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. B. Ada pula yang berpendapat bahwa teknologi pendidikan adalah pemikiran yang
sistematis tentang pendidikan, penerapan metode problem solving dalam pendidikan yang dapat dilakukan dengan alat-alat komunikasi modern, tetapi juga tanpa alat-alat itu. Pada hakikatnya, teknologi pendidikan adalah suatu pendekatan yang sistematis dan kritis tentang pendidikan teknologi pendidikan, memandang soal mengajar dan belajar sebagai masalah atau problema yang harus dihadapi secara rasional dan ilmiah. Teknologi komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan, antara lain: yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Ya, seperti contohnya sekarang kita kuliah daring tanpa tatap muka, kita bisa menggunakan laptop atau handphone, tidak perlu harus datang ke kampus. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Nah, ini yang baru. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet atau dengan Google Class. Yang keempat, bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat besar. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya. Antara lain, 1. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru dimanapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui telepon genggam, internet, atau dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita dapat melakukan pekerjaan dimanapun kita berada tanpa harus datang ke kantor ataupun mengadakan pertemuan di suatu tempat formal. Yang kedua, bidang sosial dan budaya. Akibat kemajuan teknologi bisa kita lihat. Yang pertama, semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Yang kedua, memberi bantuan dalam suatu kejadian atau peristiwa di dalam negeri maupun luar negeri seperti bencana alam, peperangan, pengobatan akibat wabah penyakit, dan lain-lain, dapat disalurkan secara cepat karena informasi komunikasi sekarang yang sangat mudah. Oke, baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada pertanyaan, bisa ditanya atau dihubungin Bapak. Sekian dan terima kasih. Selamat